لذلك أهل التقوى هم من يشتاقون إلى رمضان. في رواية يقول عن الصحابة ينتهي رمضان فيقعدون 6 أشهر 6 bulan يشتاقون إلى رمضان أنه ذهب، و6 أشهر يترقبون شهر رمضان أن يأتي، وهذا هو الشوق للعبادة. Tapi kita gimana? Kalau Ramadan selesai, oh bahagia, alhamdulillah sudah selesai. Gak usah puasa lagi, gak usah baca Al-Quran lagi, gak usah salat lagi. Nah, semua amalan yang di bulan Ramadan, puasa, qiyam, baca Al-Quran, juga al-i'tikaf, bisa diamal di luar bulan Ramadan. Bedanya puasa di bulan Ramadan menjadi fard, di luar bulan Ramadan jadi sunnah. Walakin kulluha ya'malu biha al-mar'u al-muslim. Fa idza ata 'alayhi Ramadan tazdadu 'azimatuhu wa yafrahu bidzalik. Kita lihat kisah-kisah orang yang saleh terdahulu, kaum salihin atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka menyikapi Ramadan ketika Ramadan telah usai. 6 bulan pertama setelah Ramadan usai apa? Mereka menyesali kepergiannya Ramadan. Jadi mereka menyesali kepergian Ramadan hingga 6 bulan lamanya. Kemudian 6 bulan berikutnya apa? Mereka rindu kepada Ramadan. Mereka ingin cepat-cepat bertemu lagi kepada bulan Ramadan. Karena apa? Karena mereka tahu betul betapa besarnya, betapa berharganya bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah nikmat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat diri kita, evaluasi diri kita, bagaimana kita menyikapi Ramadan. Apakah setelah berlalunya Ramadan, setelah usainya Ramadan ini kita senang, merasa telah bebas, merasa telah tak ada kewajiban puasa lagi, dan nggak disuruh tarawih lagi. Nah, ini kita mesti introspeksi diri masing-masing, karena meskipun Ramadan telah usai, akan tetapi ibadah tetap berlanjut, tidak putus dengan berlalunya Ramadan. Setelah Ramadan masih ada puasa sunnah, begitu juga qiyamul lailnya masih dilanjutkan. Yang tadinya tarawih diganti dengan tahajud-tahajud yang seperti biasa kita lakukan di hari-hari di luar bulan Ramadan, atau witirnya masih tetap ada, hanya saja perbedaannya dalam hal berpuasa. Kalau di bulan Ramadan puasa menjadi wajib, akan tetapi di luar Ramadan puasa itu sunnah. وهكذا عذرا يا رمضان حين نسأل في بيننا. Ada banyak di antara kita kalau kita tanya sama imam masjid, gimana jemaah salat subuh di bulan Ramadan? Masya Allah, masjid ramai. Gimana jemaah waktu salat zuhur? Satu saf, 2 saf. فهكذا يجب علينا أن نعتبر في رمضان. Ramadan, bulan Ramadan bukan hanya saja kesempatan untuk ibadah, juga Ramadan ujian. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الصادقين ليعلمن الكاذبين. Kemudian Ramadan ini bukan hanya anugerah kesempatan bagi kita, tetapi Ramadan juga menjadi ujian dan cobaan. Karena dengan Ramadan ini Allah menguji hamba-hambanya, Allah menguji makhluk-makhluknya, yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah ingin memisahkan, Allah ingin melihat mana yang benar-benar bertakwa, mana yang tidak bertakwa, mana yang benar-benar beriman kepada Allah, mana yang benar-benar tidak beriman. Karena dengan Ramadan nanti kelihatan mana yang puasa, mana yang enggak, atau mana yang puasanya betul-betul menahan hawa nafsu, mana yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, mana yang ketika di malam hari mereka qiyamul lail, mana yang meninggalkan sunnah qiyamul lail dan lain sebagainya. Maka dari Ramadan itu kita bisa diuji, sebagaimana tadi ayat yang disebutkan bahwa manusia yang beriman ini jangan mengira dia sudah bebas dari ujian. Sesungguhnya umat terdahulu pun juga diuji dengan berbagai ujian, karena dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala
akan menunjukkan kepada kita, akan menunjukkan kepada hamba-hambanya yang lain mana yang bertakwa, mana yang tidak bertakwa, mana imannya kuat dan mana yang imannya lemah. Jadi sebelum saya mulai, Ustaz baca ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. As-sabr huna sabar di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan macam-macam sabar kita. Fa tasbira ala tarki dzunub, an tasbira ala malafidh lisanik, an tasbira ala shahwati ta'amika wa sharabik, an tasbira على العبادة، أن تصبر على قراءة القرآن، أن تصبر على ذكر الله، أن تصبر على أن تقوم إلى الصلاة في شدة حر الشمس، حتى يروى أن مرة من المرات في رواية الحديث أنه كنا في يوم شديد الحر حتى يضع أحدنا يده على رأسه من شدة الحر، ولم يكن من بيننا صائم إلا رسول الله واحد من الصحابة، اثنين فقط، محمد صلى الله عليه وسلم ومعه صحابي، وهذا كان صيام سنة فقط، وهذا هو شدة العزم على الطاعة. Juga barusan disampaikan oleh qari kita ayat mengenai sabar. Ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Nah, di bulan Ramadan ini diuji juga kesabaran kita. Kesabaran ini ada banyak halnya. Yang pertama, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini perlu kesabaran. Sabar dalam menjaga lisan kita. Sabar dalam menjaga hati kita supaya hati kita ini enggak ada perasaan jahat atau perasaan buruk sama orang lain. Sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat, dalam mengerjakan puasa, dalam tarawih. Semuanya itu membutuhkan kesabaran. Enggak mudah orang untuk berpuasa. Tidak mudah orang untuk istiqamah dalam sholat tarawih. Mungkin untuk hari pertama, kedua semangat, nanti makin lama kalau dia nggak sabar ya makin malas. Sabar dalam menahan makan, menahan minum, nggak hanya di siang hari ini saja, bahkan di malam hari kita juga dianjurkan untuk tidak banyak makan dan minum. Sabar dalam meninggalkan tidur ketika puasa, tidur ketika malam hari. Jangan terlalu banyak tidur di bulan Ramadan, dan banyak kesabaran-kesabaran yang harus kita lalui ketika memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan puasa, bukan bulan makanan. Biasa bulan Ramadan masuk bukan menjadi kurang makan lebih. كثير منا يدخل عليه رمضان فيكثر طعامه عن غيره ويكثر نومه عن غيره وتقل بذلك عبادته ويكثر كلامه. وهكذا يقول العلماء: ثلاثة إن أقللت منهن حزت على خير في الدنيا والآخرة: أن تقلل من الطعام فلا تتكاسل عن العبادة، وأن تقلل من الكلام فتكثر من ذكر الله، وأن تقلل من النوم فتقوم لله جل وعلا. Jadi di bulan Ramadan, bahkan di hari-hari yang lain, kita dianjurkan untuk meninggalkan mengurangi dalam 3 hal. Kata para ulama, kuranginlah makan supaya kita bisa dengan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurangi berbicara, artinya bicara hal-hal yang tidak berguna, yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Supaya kita memperbanyak zikrullah, kita perbanyak zikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kurangilah tidur katanya. Karena dengan mengurangi tidur kita akan memperbanyak bangun untuk sholat atau qiyamul lail menghadap Allah Subhanahu wa taala. Juga di bulan Ramadan dalam hal ini banyak orang ketika memasuki bulan Ramadan makannya lebih banyak daripada bulan yang lainnya. Siangnya dia berpuasa, tapi di malam hari pas buka puasa dia makan. Setelah maghrib makan lagi, setelah tarawih makan lagi, menjelang sahur makan lagi. Jadi porsi makannya bisa-bisa lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Nah, ini jangan sampai kita yang mestinya menahan hawa nafsu jadi lebih banyak makannya, atau lebih banyak lagi minumnya, atau lebih banyak tidurnya dibandingkan bulan-bulan di luar Ramadan yang seharusnya kita banyak beribadah baik di siang hari maupun di malam hari. Nah, ini kita pakai waktu-waktu yang
berharga kita untuk tidur meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita coba hitung berapa umur kita yang sampai 50. Coba hitung berapa jam tidur setiap hari. 8, 7 minimal 8 8. لو كل يوم 8 وبعد ذلك هذه كم سنة من يومك. بعد ذلك kerja berapa jam juga? 8, 10, 18. Main HP atau duduk bersama keluarga sama teman-teman berapa jam? 5 jam. Tapi kalau kita hitung salat jadi berapa? Mungkin setiap salat 5 menit, 4 menit, 10 menit kalau imam bacanya panjang. فحين تحسب الذي عمره 50 سنة yang umur 50 kalau kita hitung mungkin jadi kerja 20 tahun, tidur 10 tahun, ibadah tak sampai 2 tahun. ونحن لا نطلب أن تكون عبادتك كثيرة لكن نطلب أن تكون عزيمتك كبيرة. لا تكثر وإنما قوي عزيمتك في العبادة. Jadi bagaimana tadi kalau umur kita sudah banyak baru kita nanti terasa tidur kita misalkan sehari 8 jam berarti sudah memakan waktu sepertiga hari kita. Ada kata 50 tahun. Jadi tidur kita sudah lebih dari berapa? Sudah lebih dari 20 tahun nanti. Atau 15 tahun lebih sedikit begitu. Itu juga kerjanya. Terus ibadahnya, paling dikit ibadahnya mungkin dalam 50 tahun kalau di total ibadah seumur hidup itu hanya memakan waktu 2 atau 3 tahun. Nah, ini bukan berarti kita harus full ibadah 50 tahun, bukan, tetapi maksudnya kita harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat untuk memperbanyak ibadah. Bahkan kalau bisa kerjanya kita niatkan ibadah. Hal-hal yang ubah makannya kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita orang muslim, orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang luar biasa. Al-hasanatu bi'ashri amsalha wa ila 700 dha'f wallahu yudha'ifu liman yasha. 5 waktu salat jadi 50 seperti 50 salat. Kesempatan untuk ibadah salat tarawih bulan Ramadan, puasa Arafah, 6 min Syawal, al-ashhur al-hurum. Allah yu'tina al-furas. Tapi tanya saya sendiri, as'alu nafsi wa anta nafsak. Kita orang tanya pada diri sendiri, berapa tahun lewat, berapa bulan Ramadan lewat, apa bedanya? Ma alladhi taghayyara fik? ما الذي تغير فيك؟ والله مرت علينا كثير رمضان يأتي ويأتي ويأتي ولا تزال لم تختم القرآن ولو مرة واحدة. يعدي عليك السنين ولا تختم القرآن، تعدي عليك الأيام ولا تقرأ الكتاب، ينتهي رمضان فتترك العبادة. كيف تريد أن يزداد إيمانك تقواك؟ Dari rahmatnya Allah, dari kemurahannya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya ini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Terutama terlebih-lebih di bulan Ramadan yang barusan disampaikan. Semisal Ramadan Allah bisa melipatkan pahala sampai 10 kali, 100 kali, bahkan hingga 700 kali, bahkan lebih dari itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal lihat diri kita. Apakah kita sudah memanfaatkan, mengambil kesempatan ini dengan baik? Tanya diri kita masing-masing. Saya tanya diri saya, Anda tanya diri Anda. Dengan kita sudah melewati beberapa kali bulan Ramadan, setiap tahun kita sudah melalui Ramadan, apakah kita sudah mendapatkan manfaat dari Ramadan? Apakah kita sudah ada perubahan dalam diri kita, peningkatan nilai positif dalam diri kita, meningkatnya taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita introspeksi diri masing-masing dan manfaatkan Ramadan yang akan datang ini, yang besok akan kita lalui, kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya tidak kita usai Ramadan namun sia-sia, kita tidak mendapatkan manfaat apapun dari bulan Ramadan.
hatta al-an semua yang hadiri masih kita semua yang tidak tahu kalau kita sampai waktu Ramadan atau meninggal dunia. وهكذا فإذا أدركته فلا تفوت فرصة kesempatan لا تفوتها فلا تدري هل تدرك ما يأتي أم لا. ولعظمة الصيام يقول الله جل وعلا والصيام لي وأنا أجزي به. خص الله أجر الصيام به جل وعلا. Sekarang kita nggak tahu apakah kita ini akan ketemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Banyak orang yang ketika usai bulan Ramadan mereka sedih karena apa? Sedih apakah saya nanti bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan begitu. Jadi mereka benar-benar tahu betapa mahalnya, betapa bernilainya, betapa berharganya bulan Ramadan yang mulia ini. Dan puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang langsung membalasnya. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah ibadah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Jadi bisa dikatakan puasa adalah ibadah yang gak bisa kita unjukin ke orang. Kalau sholat orang masih bisa lihat kalau kita sholat, tapi kalau puasa yang bisa tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kita puasa atau tidak yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membalasnya secara langsung. لذلك على الإنسان أن يسأل ويتفكر ماذا أعددت لرمضان وما هو إعدادي وكيف أنا مع رمضان. وربما أضعت من السنين لا يزال ربي يمدني بالعمر لأستطيع أن أحصل على هذه النعمة وهذه الفرصة ولا أزال أضيعها فعذرا يا رمضان. Kemudian kita lihat diri kita masing-masing, kita tanya lagi kepada diri kita apa yang sudah kita persiapkan untuk Ramadan. Apa aja persiapan kita nih untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita lihat diri kita dari tahun-tahun yang lalu apakah sudah ada peningkatan, dan kita azamkan, kita niatkan supaya ada peningkatan, karena Allah Subhanahu wa taala ini melihat hati kita. Kalau kita punya niat yang kuat, kita punya tekad yang bulat untuk memasuki bulan Ramadan, untuk ibadah, untuk mempertingkatkan kualitas takwa kita, maka insya Allah Allah pun akan memberi taufiknya kepada kita, memberi dalam jiwa kita ini, memberi cahaya supaya kita ini semangat untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan yang akan datang pun kita sia-siakan lagi. Mudah-mudahan ya Ramadan, maafkan saya wahai Ramadan kalau saya selama ini telah mensia-siakan Anda wahai Ramadan. بعد ذلك نذكر بعض الأحكام. رمضان في الشرع صوم رمضان واسع رمضان هو أن تصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. Sekarang kita masuk ke sedikit untuk pengenalan tentang puasa. Puasa ini adalah menahan diri dari lapar, dari makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. والصيام يكون صيام القلوب مع الجوارح، وليس الصيام هذا في الشريعة هو الهدف من الصيام. الهدف الرئيسي هو أن ترفع تقواك. Itu kalau secara syariat seperti itu, menahan dari 3 hal ini. Tetapi lebih dari itu, tujuan dari puasa yaitu kita bukan sekedar menjaga diri dari lapar dan haus, tetapi menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, menjaga mata kita, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, dan bahkan terlebih-lebih menjaga lisan daripada perkataan dusta, daripada menyakiti hati orang, daripada menghibah, namimah, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika berpuasa matanya masih dilarang, mulutnya, lisannya masih suka ngomongin orang, kupingnya masih suka dengerin gosip, atau tangannya masih suka mengambil hak orang. Alhamdulillah, ini dia berpuasa secara hukum, akan tetapi secara
hakikatnya dia tidak berpuasa sehingga tidak menambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak puasa karena mengingkari fardu puasa ini termasuk murtad, kafir. Tapi yang tidak puasa karena malas, siyamuhu yang puasa sah, tapi yang qusu min ajrihi harus juga qada, harus diqada. والذي يعني يتكاسل في الصيام ممكن puasa tapi tidak salat. Siamnya sah atau salah? Siam sah. Tapi Allah Subhanahu wa taala لا يسألك عن الصيام أولا وإنما يسألك عن الصلاة فإذا صلحت صلاتك ينظر إلى صيامك. Jadi ada perkara tentang orang yang meninggalkan puasa. Orang yang meninggalkan puasa dengan mengingkari kewajiban puasa, artinya dia tidak mengakui bahwa puasa ini wajib. Dia mengatakan puasa ini pilihan. Banyak orang yang mengatakan puasa ini pilihan, jadi terserah saya mau puasa mau enggak. Anda jangan urusin saya, ini urusan saya sendiri, terserah saya pribadi. Nah ini kalau dia mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib, maka dia murtad. Tetapi kalau dia tidak puasa tapi masih meyakini, mengakui bahwa puasa itu wajib, dia tidak puasa hanya karena malas atau hanya karena merasa capek dan lain sebagainya, nah, maka dia berdosa, tetapi tidak membawanya kepada murtad. Nah, dia harus bertaubat dan mengqadha puasa-puasanya. Terus kemudian yang ketiga, dia berpuasa tetapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, meninggalkan sholat terutama. Puasanya tetap sah. Kalau ditanya sah atau tidak, ya sah. Akan tetapi perlu dia ketahui bahwa yang Allah hisab nanti yang pertama kali adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya benar, baru Allah melihat kepuasaannya. Kalau dari sholatnya udah tidak bagus, banyak ninggalin sholatnya, maka Allah nggak mau melihat lagi kepada ibadah-ibadah dia yang lainnya. والذي يأكل ناسيا أو مخطئا يعتقد أن الأذان دخل أو كان مع زوجته وظن أن الفجر لم يدخل هذا ليس عليه شيء وليس عليه قضاء وليس عليه إثم. Begitu juga orang yang makan atau minum karena lupa, atau karena salah waktu. Misalnya di siang hari dia makan karena tidak ingat kalau dia sedang puasa, atau dia makan kalau dia nggak tahu itu bahwa telah masuk subuh atau maghrib belum usai, belum datang, tapi dia udah mengira itu sudah waktu berbuka, maka itu uzur, maka dia puasanya tetap sah, tidak membatalkan puasanya. والذي عنده عذر يعني مثلا المرأة الحائض أو إنسانا مسافرا أو مريضا فعليه القضاء وليس عليه إثم. Begitu juga ada lagi golongan yang tidak berpuasa karena uzur-uzur tertentu atau uzur syar'i, seperti wanita yang berhalangan, atau orang yang sakit, atau orang yang sudah berusia lanjut kemudian dia tidak bisa berpuasa, nah dia nanti bisa mengqadha puasanya. Bagaimana kalau ada orang yang mungkin yang tua tidak bisa puasa? هل يذهب عنه الصوم؟ يذهب عنه الصوم لكن يكون عليه إطعام. Sekarang ada lagi orang yang usia lanjut benar-benar dia nggak bisa puasa sama sekali, udah nggak mampu, atau orang yang sakit keras yang sulit, mustahil buat sembuh secara medisnya misalnya, nah maka dia apakah dia wajib berpuasa? Kewajibannya tetap ada, akan tetapi puasanya diganti dengan yang namanya fidyah, yaitu memberi makan kaum fakir dan miskin. Itu satu hari dia memberi, satu hari puasa yang dia tinggalkan dia memberi kepada satu orang. والذي كان عليه من رمضان الماضي ولم يقضيه فيجب عليه القضاء يزيد عليه إذا دخل رمضان أن يدفع فدية. Kemudian kalau dia masih punya hutang Ramadan yang lalu, kemudian dia belum sempat melunasin qadahnya, masih belum sempat melunasin hutang puasanya, maka segera dilunasi. Apalagi sekarang udah tinggal beberapa hari, kalau masih ada hutang puasa dia cepat dibayar hutang puasanya. Karena apa? Karena kalau sampai datang bulan Ramadan berikutnya dia masih punya hutang, maka dia harus bayar nanti setelah Ramadan plus
fidyah. Jadi satu hari itu dibayar dengan satu qada puasa plus satu pembayaran fidyah. Tapi sampai sini mungkin kita cukupkan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab untuk semua orang. Silakan. Terima kasih Ustaz. Satu hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi kita untuk mencari Lailatul Qadar? Yes. Jadi karena ada satu hari Lailatul Qadar yang sangat kita tunggu dan kita tidak tahu itu kapan waktunya, sehingga kita berusaha ingin mencapai Lailatul Qadar. Nah, strategi apa yang bisa kita laksanakan ketika kita ingin mencari Lailatul Qadar? Terima kasih Ustaz. قوي الإيمان لا يزيد العبادة في ليلة القدر فقط إذا عرفها، وإنما يزيد في الخمسة كلها، الليالي الوترية من آخر 10 ليال في رمضان، وأقرب الاحتمالات أن تكون ليلة 23 و27 لأنها حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تستطيع يقينا معرفة متى كانت ليلة القدر إلا بعد انتهاء رمضان الذي يصورون الشمس حين طلوعها فيرون أي يوم كانت الشمس نورها خفيف وضئيل، فهذه من علامات أنها ليلة القدر، فيعرفون أنها ليلة القدر، فينظر هل كانت عبادته حقا في ذلك اليوم أم لا. Secara keseluruhan, secara umum yang namanya Lailatul Qadar kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kapan datangnya. Itu Allah sengaja rahasiakan supaya kita mencari, ya tidak mengkhususkan ibadah kita di malam Lailatul Qadar. Jadi kita harus, kalau bisa seluruh Ramadan kita anggap sebagai Lailatul Qadar. Nah, kemudian sekurang-kurangnya lagi di Asyra al-Akhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau mau lebih dikhususkan lagi di malam-malam ganjilnya, kita khususkan ibadah lagi di situ. Jadi kita setiap hari ibadah, jangan tinggalkan ibadah, tapi kita lebihkan lagi ibadah, porsi ibadahnya di malam-malam tersebut, di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kata beliau barusan, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasul, itu malam Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam 23 dan pada malam 27 Ramadan. Jadi tanda-tandanya apa? Nah, nanti bisa dilihat setelah Ramadan usai. Mana yang sebagaimana ada keterangan dalam hadis bahwa salah satu tandanya yaitu matahari di pagi harinya cahayanya lebih enggak terlalu menyilaukan gitu. Nah, nanti di akhir bulan Ramadan baru kita tahu di mana ada cahaya matahari yang paling rendah atau yang paling redup cahaya matahari di pagi harinya. Nah, di malamnya, malam sebelumnya insya Allah itu adalah malam Lailatul Qadar. هذه يعني بعض العلامات لليلة القدر، والأمور كثيرة. Kalau ada يعني برابادوس كرتون صندوق بوكس مثلا 5 أو 10 كله دوس وكلها فيها كنوز وذهب وواحد منها فيه ذهب عظيم، هل ستختار واحدا وتكتفي أو ستأخذها كلها؟ إذا كان مسموح لك تأخذها كلها. Diibaratkan juga Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan itu bagaikan ada 30 kotak misalnya. 30 kotak harta karun, emas semua di isinya. Nah, tapi salah satu kotak ada emas yang paling berharga, ada emas yang paling mahal di salah satu kotak. Sedangkan kita dipersilakan untuk ngambil semuanya, 30-30-nya nih, silakan ambil. Nah, kita mau ngambil salah satu aja, memilih-milih, mau tebak-tebakan, apa mau ngambil semuanya? Seperti itu. Kalau ngambil semuanya, pasti kita akan dapat yang paling mahal. Tapi kalau tebak-tebakan, milih-milih, nah itu bisa berhasil, bisa enggak berhasil. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Syekh untuk dijelaskan tentang hadis Rasulullah SAW ketika khutbah akhir di bulan Sya'ban, man taqarraba
khair kana kaman adda faridatan fi masiwa wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Itu mohon dijelaskan kembali maksud dari kaitan dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau katanya, Allah alam, saya belum tahu tentang hadis tersebut, jadi mohon dimaafkan tidak bisa menjawab. Jadi beliau akan mencoba cari, bertanya dengan guru-gurunya tentang hadis tersebut, nanti dikirim ke Bapak yang bersangkutan. Nanti kita minta nomornya, nanti untuk saling diskusikan lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah membaca di satu buku bahwa yang terbiasa berpuasa Senin Kamis ketika menjelang masuk bulan Ramadan itu boleh dilanjutkan sampai sebelum 1 hari sebelum Ramadan. Seperti apa penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله إلا بعضه، ولسلامة ذلك في الشافعية قالوا يتجنب نصف شعبان إذا كان من النوع الذي لا يصوم، لكن إذا كان مستمرا على الصيام فليصوم مثلا الذي يصوم على كامل سنة صيام داود يصوم مثل ما شاء، إلا إذا وافق يوم صيامه يوم العيدين فلا يصوم. حتى روي عن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصوم الدهر إلا العيدين. Jadi orang yang terbiasa puasa sunnah seperti itu ya, entah itu puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa dahar, namanya puasa dahar itu yang puasa setiap hari, nggak ada buka puasanya kecuali di hari-hari yang memang diharamkan untuk puasa. Nah, orang yang sudah terbiasa untuk puasa sunnah tersebut, maka ketika melewati setengah daripada bulan Sya'ban atau melewati nisfu Sya'ban, maka dia boleh melanjutkan puasa sunnahnya. Akan tetapi kalau dia tidak terbiasa dengan puasa sunnah, maka setelah setengah daripada bulan Sya'ban, dari tanggal 15 hingga akhir Sya'ban, dia tidak boleh. Ada yang mengatakan, ada yang mengharapkan, ada yang memakruhkan berpuasa kalau dia tidak terbiasa dengan puasa sunnah. Tetapi kalau dia sudah biasa Senin Kamis, maka dilanjutkan, tidak apa-apa. Atau puasa Daud, ya silakan dilanjutkan. Bahkan ada riwayat bahwa Siti Aisyah dan mengatakan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau puasa setahun penuh kecuali di hari-hari yang diharamkan saja. Misalkan 2 hari raya, kemudian hari tasyrik, nah itu yang ditinggalkan puasa hanya itu saja. Begitu juga Rasulullah SAW, beliau berpuasa dari tanggal 1 Sya'ban, akan dikatakan hampir sebulan penuh beliau puasa di bulan Sya'ban. Artinya kalau dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 15 dia berpuasa, kemudian tanggal 16 dilanjutkan lagi, 17, 18 sampai akhir, maka tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, anak bertanya terakhir mungkin ya. Yang kita ketahui bahwa keluarga Syekh Ali Jabir ini semua berdakwah gitu ya, hafiz Quran insyaallah. Nah, bagaimana didikan orang tua antum
sama anak-anak ini sampai mereka semua bisa mau berdakwah gitu ya, mau jadi hafiz Quran? Apa yang diberikan oleh orang tua dan untuk sendiri bagaimana berjuang itu? Bukan semuanya di dakwah. Kita 12 saudara, 12. 7 di Indonesia, yang di dakwah 5, 2 bisnis atau yang lain. Satunya اسمه مشرف في ياسر شيخ علي جابر معهد تحفيظ اقرا شيخ علي جابر yang di Cianjur, والآخر في البناء والمقاولات. Jadi ada antara 12, ada 7 di Indonesia, yang 5 jadi dai dakwah keliling, dan yang 2 yang kan ada tinggal 2, satunya jadi mudir atau pimpinan di Pondok Pesantren Syekh Ali Jaber, Yayasan Ali Jaber. Nah, yang satu lagi beliau sebagai pengusaha atau bisnis dalam hal properti seperti itu. ويوجد satu di Turki وأيضا في الأمور العامة وليس في الدين وهو من حفظة الكتاب أغلبنا. Nah, satu lagi ada di Turki katanya. Jadi walaupun yang bukan dai pun dia juga hafal Al-Quran. والبقية في المدينة ويوجد 2 من إخوتي أيضا هنا في إندونيسيا. Sisanya ada di kota Madinah Munawwarah. Jadi ayah dan ibunya ada di Madinah dan beberapa saudaranya masih di Madinah. وصلاحنا كان بصلاح الوالدين وليس باجتهادنا وليس بعزيمتنا، وإنما تصلح أيها الوالد فيصلح أبناؤك. ووالدنا كان عنده مسجد صغير في وسط الحي في المدينة يبعد عن المسجد النبوي ربما 7 أو 10 دقائق. فمنذ صغرنا كان يجعلنا نرتب معه المسجد، نبلغ 14 ونحفظ بعضهم من كتاب الله يقدمنا إلى الصلاة، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وهكذا. من صلاح الوالدين نحن صالحنا وليس من اجتهادنا، وحتى الذنوب التي عندنا وهذا سترها الله والله أعلم من صلاح الوالدين. Nah, kemudian dia mengatakan, ya kebaikan yang kami dapatkan dalam keluarga saya, katanya saya dan saudara-saudara saya bukan semata-mata karena usaha kami semata. Semuanya itu adalah berkat kebaikan kedua orang tua kita. Jadi katanya untuk para orang tua, kalau kalian ini soleh atau kalau kalian ini baik, maka insya Allah akan nurun kepada anak-anaknya. Begitu. Jadi semua dari kebaikan orang tua dan dari doa orang tua juga yang terpenting. Kemudian dengan berkah kesolehan orang tua juga, insya Allah kesalahan-kesalahan anak ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga punya kebiasaan, juga orang tuanya ini punya masjid kecil di Madinah yang jarak sekitar kurang lebih 10 menit dari Masjid Nabawi. Itu masjid milik keluarga, jadi orang luar pun bisa sholat situ. Nah, ayahnya ini Syekh Saleh Jabir, beliau setiap hari mengajak anak-anaknya untuk merapikan masjid, sholat jamaah di masjid 5 waktu tentunya, dan sama-sama menata masjid, merapikan. Kalau ada yang kurang ditambah, kalau ada yang kurang rapi dirapihin, seperti itu. Jadi ada perhatian dengan masjid sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga memberi perhatian kepada mereka. لو تحدثت عن والدي في الصلاة والله له فيه حاجة. يعني أبي لم يكن يستخدم الهواتف، nggak tahu ini smartphone, هذا لا يعرف. Tapi berapa tahun yang lalu udah memahami sedikit. Selama waktu dia memahami gimana cara handphone, sampai sekarang setiap hari kirim 1 dars 1 menit. إلى اليوم في كل يوم نحن مشايخ الآن وندعو ودعوة وسفاري إلى اليوم لا يزال يعلمنا ونتعلم. في كل يوم يرسل لنا آية ويعلمنا فيه.
ينزل لنا حديث يعلمنا فيها. هذا هو الصلاح. إذا صلحت أيها الوالد يصلح أبنائك. Jadi ayahnya dulu katanya nggak ngerti handphone sama sekali. Orang-orang udah pada megang handphone, orang-orangnya bapaknya nggak ngerti cara menggunakan handphone hingga beberapa tahun terakhir saja katanya. Dan itu pun handphonenya nggak jauh dari yang namanya Al-Quran, nggak jauh dari yang namanya ilmu agama, jadi nggak jauh dari yang namanya dakwah. Hingga hari ini katanya semenjak ayah saya bisa pakai handphone, setiap hari saya dikirimin tausiah khusus dari ayahnya ini untuk anak-anaknya, bersaudara semuanya dikirimin. Kalau ada hadis dikirimin satu hadis, dikirimin satu ayat dengan penjelasannya, dikirimin satu faidah dengan penjelasan. Setiap hari selalu ada dari ayah. Jadi ayahnya kayak ceramah gitu di voice note. Nah ini dikirimin ke grup untuk putra putrinya semua. Berapa kali saya waktu ceramah nggak tahu ceramah apa sekarang. Oh, bukan. Apa? Kirim hari ini apa? فأخذ من دروسه وأقولها. كم مرة من المحاضرات ألقيتها وأنا في اليوم في الصباح استمعتها من الوالد. Beberapa kali kalau saya kehabisan tema, kehabisan judul untuk ceramah hari ini apa, saya buka handphone abah saya katakan. Jadi setiap hari ada beberapa menit seperti itu dari voice note yang disampaikan. Allah membalas segala kebaikannya dan menjadikan sebagai amal solehnya nanti di akhirat. Amin. نسأل سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا ويصلح أحوالهم ويجعلنا من أهله وخاصته ويجعلنا من الصالحين والصالحات ومن أهله وخاصته أهل القرآن الكريم ويعيننا في رمضان ويسلمنا له ويعيننا على القيام والصيام وصالح الأعمال. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan kalian termasuk hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang nanti bisa mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan bulan Ramadan dengan berpuasa, dengan qiyam, dengan menjauhi segala macam dosa. Dan insyaallah kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjutkan kepada tim dari panitia Ustaz Azim dan nanti akan ditutup dengan doa oleh Dr. Syekh Abdul Jalil.